terkandung kisah misteri di dalamnya. Menurut penuturan, di gunung ini terdapat sejumlah gua yang masih dikeramatkan hingga dipercaya menjadi tempat persinggahan Prabu Siliwangi dan para pengawalnya. Salah satunya adalah Gua Lodaya. Kala itu, Gua Lodaya menjadi tempat penyimpanan peralatan perang dan tempat pengungsian keluarga para laskar Pajajaran. Namun ada cerita beredar bahwa para pengungsi tersebut menetap di gua, bahkan hingga hilang tanpa sebab. Banyak sejarah menyelimuti Gunung Sunda dan Gua Lodaya. Masyarakat sekitar juga mengaku kerap kali melihat penampakan aneh di sekitar gunung dan juga gua ini. Salah satu cerita yang membuat bulu kuduk merinding adalah cerita para petani yang mengaku sering mendengar suara alunan gamelan. Selain itu, mereka juga kerap kali melihat penampakan macan yang tiba-tiba masuk ke dalam gua yang ditumbuhi semak belukar. Selain itu, beredar pula cerita seorang pemuda yang juga mengalami hal serupa. Saat itu ia sedang mendampingi kakeknya bertapa di Gua Lodaya di Gunung Sunda. Namun ketika ia masuk sekitar 5 meter dari mulut gua, hal aneh pun mulai dirasakan. Ia dan kakeknya mendengar suara gamelan di balik gemericik air. Dan tak lama setelah itu disusul dengan suara auman macan. Meski mendengar kejadian tersebut, sang kakek tetap melakukan semedi. Ketika sang kakek sedang bersemedi, sang pemuda melihat sosok-sosok menyerupai laskar pejuang dan sejumlah makhluk tak kasat mata melayang. Ia juga melihat salah satu makhluk menggunakan kostum tokoh wayang berjalan ke sebuah ruangan di mana di dalamnya terdapat tokoh-tokoh pewayangan berkumpul. Melihat kejadian tersebut, sang pemuda semakin merasa takut. Tak lama setelah itu ritual semedi pun selesai dan si pemuda melihat kakeknya pulang membawa keris dan bulu ekor kuda hasil dari ritual tersebut. Benda-benda tersebut dipercaya sebagai jimat bagi si pelaku ritual semedi. Tak hanya sampai di situ, kisah yang tak kalah misterius pun dialami oleh warga lain. Saat itu ia mengaku sering didatangi makhluk penunggu Gunung Sunda dan Gua Lodaya lewat mimpi. Merasa bingung dengan peristiwa tersebut, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk pergi ke gunung dan gua ini meskipun sedang hujan. Ia mengatakan jika ia tidak pergi ke gua tersebut, mimpi itu selalu datang, seolah memberi pertanda dan panggilan batin. Dikisahkan dalam tirakatnya di dalam gua, terjadi kontak batin antara dirinya dengan salah satu makhluk gaib di sana. Ia mengatakan makhluk itu terlihat seperti seekor harimau dan sosok figur wayang. Makhluk gaib tersebut berkali-kali menandaskan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Makhluk tersebut pun seolah memberi amanat untuk selalu bersikap baik ketika mengunjungi kawasan gunung dan gua ini.